Oke, Rock Riverside Family. Saya senang sekali bisa berada di tempat ini. Kalau bukan Pastor Anthony yang sedikit memaksa saya semestinya ingin liburan saudara di tempat ini ya. Saya selalu sewaktu datang ke Bali, which is saya selalu datang 2-3 kali ke Bali karena mertua saya di sini. Ya, mertua saya di sini dan saya memang ada kewajiban, tanggung jawab memang untuk menyetor anaknya dan cucu-cucunya di QC masih baik dan saya nginep selalu saudara di hotel yang kalian tidak pernah bisa dapatkan di Bali yaitu PMI. Apa itu PMI? Lunch gratis, breakfast gratis, dinner gratis. Pondok Mertua Indah. Ya. Yang penting anaknya dalam keadaan sehat dan cucunya dalam keadaan sehat. Nama Rock Riverside ini menurut saya benar-benar keren banget saudara. Ini boleh nggak off record sekali? Bagi saya salah satu yang terkeren di Bali. Kenapa ya? Karena kalau saya terjemahin batu tepi sungai. Saya yakin bebek tepi sawah itu terinspirasi sama kalian. Sangat terinspirasi sama kalian ya. Dan saya ngucap syukur. Kenapa? Kenapa kalau saya berada di sini, saya itu ingin jadi jemaatnya sini, saudara. Tapi sayang ya, saya di Surabaya. Saya selalu datang sini, saudara. Tanpa kalian tahu. Kenapa? Kalian diberkati oleh tim pastoral yang luar biasa. Salah satunya adalah, ini diululukan di Surabaya, yaitu Ko Henry Hehanusa. Kalian terberkati sekali kalau dia berada di sini. Coba tepuk tangan dulu untuk dia. Dia dinanti-nantikan nih 2 minggu lagi ya, di tempat kita. Dan of course my beloved brother yaitu Anthony Pribudi ini juga dinanti-nantikan ini. Kalau mereka datang sana kita gelar karpet merah. Karpet expo tapi ya. So good to be here. So kalian terberkati tempat ini. Oke, tema kita tahunan hari ini. Tahunan yaitu Kingdom Influence ya, masih ingat ya. Di situ ada kata influence, ada kata flu di situ. Kalau flu itu sangat menular dan menjadi virus dan tertular semua ya. Kita itu terpanggil bukan saja menjadi social media influencer. Tapi kita terpanggil menjadi kingdom influencer. Apa itu? Kita membawa pengaruh kerajaan Allah di muka bumi ini. Membawa sistem pemerintahannya, membawa prinsipalnya, membawa value-value-nya di muka bumi ini. Gimana caranya? Tadi sudah dibacakan 3 kali yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20 yaitu The Great Commission. Saya juga merenung, Tuhan ngomong tentang influence ini engkau mau ngomong apa sih tahun ini itu? Ini ya, saya bisa simpulkan. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, warga kerajaan, kadang kita ini stop di sini saudara. Tuhan bagiku, berkatnya bagiku, mujizatnya bagiku, dan pribadinya bagiku. It's a good start, gak apa-apa. Tuhan memang bagi kita semua. Tapi jangan stop di situ saudara. Kita mulai bahwa Tuhan di dalamku, bekerja di dalamku, aku semakin berubah seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus. Tapi juga jangan stop di situ. Ini, Tuhan mau bekerja melalui aku. Kita bisa jadi berkat untuk orang, kita bisa jadi mujizatnya orang, kita bisa jadi jawaban doa orang. Tuhan pakai kita. Tadi ya, Pastor Anthony bilang, relationship. Kita bisa dipakai Tuhan untuk jawaban doa seseorang. Ya. Bukan Tuhan bagi aku, tapi Tuhan di dalamku dan Tuhan melalui aku. Tadi di ayat ini, Pastor Anthony bilang kita gak mengecilkan orang-orang yang benar-benar penginjilan di tengah jalan apa segala. Tapi memang pada kenyataannya kadang-kadang kita itu fokus ya, fokus banget. Sama pergilah. Ini orang-orang misi itu biasanya. Pergilah. Pergi kudu istilah gini. Aduh ini bisa bahasa Jawa kadang-kadang keluar ya, maaf ya. Istilahnya kudu lepas dari gereja
Ini bisa dipakai alasan, kudu lepas dari gereja, tidak di bawah otoritas gereja, tapi alasannya kadang-kadang apa? Aku nggak mau pelayanan di gereja, nggak apa-apa. Kenapa? Aku loh pelayanan di marketplace. Nggak apa-apa, gereja tuh bagiannya ko Anthony, ko Henry aja, sudah. Saya nggak mau ada hubungan sama gereja, saya cuma datang, jemaat saja, tapi pelayanan saya di marketplace. Tunggu dulu, it sounds right, but I don't think it's right. Kenapa? Ini, saya ingin menunjukkan satu klip. Boleh ditampilin satu klip? Bahwa semestinya kita tuh fokus sama jadikan, bukan pergilah, tapi jadikan semua bangsa muridku. Sebelum tampilin, kalian pasti tahu dong, ada satu gereja di Surabaya yang growing sekali pada masa pandemi. Ya. Pemimpinnya juga Pastor Anthony ini sangat kenal sekali. Saya sempat tanya sama beliau, di mana saya panggil beliau Ko ya. Ko, kok bisa ya gereja ini semakin growing pada saat pandemi? Apakah memang gereja ini pakai amaratan agung yang go, pergi kemana-mana, menjangkau orang? Berhubung ini tempatnya juga di dekat rumah kami, ya di daerah Surabaya itu, di daerah Pakis-Titosari namanya. Dan beliau cuma bilang gini, semestinya kita tuh nggak fokus untuk keluar go, enggak. Dia cuma fokus sama make and people come. Dan saya percaya Riverside, saya melihat bagaimana community church, Tuhan pakai community church ya. Sewaktu kita fokus pada make, dan gimana kita berkolaborasi semua ini, jangan sendiri-sendiri. Zaman sekarang ini sudah bukan zaman Superman. Film aja sekarang Marvel ya, itu sudah Avengers loh, bersama-sama. Superman is dead. Ya, pantesan, sorry ini mungkin lagi viral ya. Pantesan kalau tidak dinaungi sinode, tidak dinaungi otoritas, jadinya liar. Buat podcast-podcast gak karu-karuan. Ya, jadi bukan jadi jawaban, tapi jadi pertanyaan, malah jadi imanku jadi ragu nih kena orang ini gitu. So, zaman kolaborasi, bukan zaman kompetisi. Coba katakan senggol kanan kiri, kita zaman kolaborasi, bukan kompetisi. Coba, kalian akan lebih jelas waktu kalian melihat ini. Yang suka judul khotbah, ini hashtag kami juga di Surabaya. Saya beri judul hari ini adalah Crossin tanpa G. Kenapa tanpa G? Nanti saya jelaskan ya. Mari, silakan. Ilustrasi singkat tentang crossing, tentang menyeberang. Ya. Ada seorang kakek tidak berdaya mau menyeberang ke satu poin berikutnya. Tapi ada 3 oknum nih. Yang pertama yang menabrak kakek itu sehingga apelnya berceceran, sehingga dia terganggu dari penyeberangan itu. Yang kedua, yang di mobil cuek bebek, ada kakek yang sedang bingung di zebra cross, tapi mereka lewatin aja kakek itu. Tapi yang ketiga, ini bukan polisi, ini komunitas biker. Dua komunitas biker, mereka menyetop lalu lintas dan menyeberangkan kakek itu. Di gereja Tuhan, kita bisa loh jadi 3 orang oknum ini. Apakah kita justru yang menghalangi orang untuk mau mengenal Tuhan, mau diseberangkan sama Tuhan? Penyeberangan itu simpel saudara, dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Ya. Atau yang kedua, cuek bebek, it's your life lah ya, urusanmu, urusanku. Dan yang ketiga, the biker community yang membantu menyelamatkan kakek ini. Mau yang jadi 1, 2, atau 3?
Coba boleh bro kasih lagu yang agak, jangan sedih banget ya. Ini jadi melonya melo banget nih. Agak ceria dikit ya. Thank you brother, thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk siap. Oke. Saya juga temuin satu fakta ya. Sewaktu kita lakukan discipleship ini bersama-sama, akibatnya itu masif, saudara. Masif sekali. Saya akan berikan satu juga, yaitu fakta. Kita kan dibilang bahwa kita ini garam dunia, betul? Kita bukan gula. Kita garam, kita memberikan rasa, ya. Kita bukan gula yang memberikan penyakit. Ada pastoral joke yang saya pernah dengar bahwa garam itu jangan kumpul sama garam terus. Karena kalau garam kumpul sama garam bisa darah tinggi, jadi gudang garam, terus juga saling berantem karena darah tinggi itu. Tapi ada satu fakta, karena saya di bidang peternakan babi, ya, saya menemukan suatu fakta yang menarik dalam perbabian, yang mungkin jadi sesuatu yang dimensi yang berbeda. Ada yang pernah tahu nggak tentang Iberico ham? Iberico, tenang, ini bukan seminar tentang perdagangan daging babi. Ya. Iberico ham ini adalah ham, ya, Iberico berasal dari Spanyol, provinsi Iberico, yang penyajiannya itu cuman digaramin. Ya. Sedikit resep, 1 kilo daging digaramin oleh 5 kilo garam, 1:5. Jadi kalau 1 ton daging, 5 ton. Garamnya berarti kan banyak sekali ya. Dalam waktu 1-2 tahun, cuman digaramin, di-curing namanya. Jadi ini ada orang yang bilang sashimi itu salmon, ya, beef boleh lah setengah mateng. Ini babi kan katanya nggak boleh tuh ya, setengah mateng. Ini mentah. Iberico ham, ya, mentah. Hanya cuma digaramin selama 1-2 tahun. Mau tahu harganya? Itu saya cek terakhir di Tokopedia. Saudara. Saya emis sekali bagaimana local product ya. Itu kalau dikerjakan 1-2 tahun digaramin. Ini saya pakai analogi ya. Itu bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Produk gereja 1, murid. Ya. Bukan artis. Bahkan, saya bilang, bukan pembicara, tapi gembala dan pemimpin. Ya. Kita cek yuk harganya. Saya cek Maret, Iberico ham, harganya 8 kilo, 18 juta Pak. Ham itu bagian kaki belakang, 18 juta. Dan kalau saya bagi 1 kilonya berapa? Itu 1 kilo dagingnya itu 2,250.000. Dari ternak yang cuma 45.000 per kilo, nggak usah dihitung saudara, nggak usah dihitung. Saya kasih tahu aja. Itu nilai tambahnya 50 kali. 50 kali. Cuman digaramin di gudang garam, ya, digaramin selama 1-2 tahun. Apa sih message-nya ini? Yuk, kalau kita mau seberangin orang, jangan sendirian. Garam-garam ini berkumpul, kita keroyok. Katakan keroyok. Belum semua ini. Masih sendiri-sendiri nih. Katakan keroyok. Nah, kita keroyok bersama-sama. Untuk apa? Untuk supaya kita juga nggak merasa sendiri, akhirnya kita bersama-sama, orang itu bisa nyebrang dari yang nggak percaya menjadi percaya. Itu satu ya. Tapi orang percaya pun belum tentu murid Kristus. Orang yang datang gereja itu belum tentu murid Kristus. Orang yang datang gereja, kalau saya bilang cuman datang, itu kadang saya bilang cuman keramaian, crowds. Kita bisa seberangkan lagi nih. Dari crowds ke disciples, dari murid Kristus. Ya. Katakan saya lagi keroyok. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita dulu. Come on. Untuk itu, yuk mari kita baca sebelum saya ditimpuk ke Anthony karena tidak ada ayat sama sekali. Mari kita baca untuk ayat crossin yaitu Efesus 2 ayat 8-10. Ya. Ini yang menjadi ayat kita.
hari ini. Yuk, boleh saya undang bait berdiri untuk kita baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk. Di dalam Kristus ada keselamatan, tetapi tidak berhenti sampai situ. Di dalam Kristus ada pekerjaan baik yang Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya. Ada pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Ya ini, menyeberangkan orang dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang dengan kuasanya Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, tapi seperti biasa, pasti ada pertanyaan dalam hati kita mungkin. But why, kenapa? Kalau kita semua mau jujur ya, enggak semua orang yang ngakunya percaya Kristus atau bahkan ngomong cinta sama Tuhan atau ngomong takut akan Tuhan mau berespon ya terhadap pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Instead of saya mencoba memotivasi saudara dengan yuk kita lakukan ini, kita lakukan itu. Saya berdoa hari ini pertanyaan di hati saudara, hard question saudara ya, akan Tuhan jawab. Bahkan akan Tuhan ubahkan bagaimana pekerjaan baik ini, ya, crossin ini menjadi kesukaan dalam hati dan bukan keharusan pikiran. Ada bedanya saudara. Kalau kesukaan hati itu mau. Kalau mau itu enggak usah dipaksa. Mau itu adalah kesukaan. Dia akan otomatis. Lupa namanya males, lupa namanya capek, mau. Tapi kalau masih di keharusan pikiran, oh iya karena Pastor Henry Hanusa ngomong kayak gini, karena Pastor Anthony Pribudi ngomong kayak gini, karena Pak Chandra ngomong kayak gini. Makanya kita melakukan segala sesuatu karena cuman keharusan di pikiran, itu tidak lama. Cuman sebentar saja, terus capek lagi, burn out lagi. Kalau bisa escape, bisa melarikan diri dari pekerjaan ini, aku melarikan diri. Saudara mau Tuhan jawab pertanyaan di dalam hati saudara ini, hari ini? Saya berikan 2 titik saja saudara. Yaitu bad news about us dan good news for us. Dan saya berdoa, dari 2 titik ini akan mengubah hati saudara untuk crossin, menyeberangkan, menjadikan semua bangsa murid itu jadi kesukaan. Bukan keharusan di pikiran. Ya. Sebelum itu, yuk kita baca ayat 1 sampai 3-nya. Karena saudara, ini juga saya terpapar dengan ayat ini, di mana saya mengerti bahwa ada bad news about me dan ada good news for me. Ini yang membuat saya tidak pernah jemu-jemu menggembalakan, ya, menjadi kakak rohani bagi Royal Surabaya. Ini yang memberikan saya kekuatan yang sejati. Bukan karena Pak Arifin nyuruh, no, bukan. Bukan karena papa mama saya suka kalau saya itu beraktivitas di gereja, bukan. Tapi ini, ya. Saya bacakan saja. Bad news about us. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti apa saudara? Jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Ini, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus ini
menceritakan kabar buruk ini benar-benar universal untuk setiap orang. Lihat ya, dia bilang ada kamu, ada kami, ada mereka. Berarti berita buruk ini untuk kita semua. Jadi bukan untuk saya saja, tapi kita semua. Ini bagi dulu yang sebelum kita kenal Kristus. Jadi bagi kita yang sekarang sudah kenal Kristus, ini reminder untuk kita semua. Kita dulu itu mati. Kita dulu itu suka jalan dalam kematian ini. Kayak zombie itu. Badannya hidup tapi rohnya mati. Ya. Terus juga berita buruknya juga Allah itu murka dengan kita yang seperti ini. So hari ini bagi yang belum percaya Kristus, ini reminder juga untuk saudara bahwa Kristus sangat mengasihi saudara loh. Kalau hari ini saudara ada bisa di sini dan mendengarkan berita baik ini, berita buruk ini bahkan. Kristus mengasihi saudara. Kristus mengejar saudara untuk supaya diseberangkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang memang dosa, kematian, Allah murka, itu resiko banget. Dan saya suka sekali kalau Riverside ini ngomong ini secara gamblang. Ya. Gereja itu kadang nggak suka ngomongin beginian. Kenapa? Takut gereja sepi. Gereja nggak suka ngomong ginian. Kenapa? Kadang-kadang di luar. Takut pembicara kalau ngomong kayak gini itu nggak diundang lagi. Karena judgmental banget. Ini saya bukan judgmental. Ini saya memberitakan kabar kebenaran. Kabar baik kita dan ada kabar buruk untuk kita memang. Ya. Mereka itu terlatih dengan suka dengan namanya berkat, mujizat, hikmat, ya, dan kunci-kunci keberhasilan, kunci-kunci keberbuahan dalam hidup. Tidak salah suka itu, tapi kita harus tahu yang ini, sisi ini. Ya. Dan apa yang harus kita kerjakan? Seakan-akan pertobatan hati itu dibilang sesuatu yang cengeng. Sesuatu yang istilahnya, urusan hati itu nggak usah terlalu dipikirin lah. Yang penting kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Pantesan kita kalau kendaraan ya, bensinnya salah. Kita misalnya bensin mestinya diesel gitu, kita isi Pertamax, nggak jalan. Bensinnya untuk kita gerak ini harus benar. Ya. Dan kalau saya bilang, yang membuat saya juga bisa jalan sampai hari ini, itu Injil Kerajaan Allah. Kematiannya, kebangkitannya, dan dia di dalam kita. Kita memiliki kuasa dan otoritas. Ya. Saya mau bilang juga kepada saudara, kalau saudara ada di sini, ya, ikutlah semua, saudara. Semua, jangan miss sedikit pun tentang apa yang Riverside programkan, hidupi, ikutlah saudara. Komsel, ikutlah semua. Karena di situ ada journey Tuhan untuk membentuk saudara semua. Ya. Saya ini produk komunitas saudara. Saya nggak mungkin bisa berdiri di depan saudara juga, berbicara di depan saudara, kalau saya nggak ada komunitas. Komunitas itu yang membentuk saya. Tuhan pakai komunitas untuk membentuk kita semua. Katakan komunitas. Tuhan pakai komunitas untuk membentuk kita semua. Ya. Oke, sekarang di dalam pekerjaan menyeberangkan ini, ya, kita harus paham nih, ada kondisi kesehatan manusia. Ya. Manusia itu kesehatannya kalau secara fisik itu ada 3 saudara. Ada sehat, ada sakit, ada mati. Ya. Ini salah satu pengetahuan untuk kita dalam menggembalakan, dalam menyeberangkan orang juga. Kalau sehat, saudara pasti tahu ya, kalau sehat kita makan sesuatu itu lahap. Ada nafsu makan. Mau kerja, ketemu orang, kalau perlu datang lebih awal. Ya. Kayak ketemu presiden gitu, untuk nutup gangdau, untuk nutup omset, kita datang lebih awal. Ya. Nggak boleh telat, karena kalau telat dikira nggak menghargai. Ya. Kita mau berinteraksi dengan orang.
Sama saudara. Kalau itu tadi fisik ya. Ini sekarang saya bilang roh. Kalau roh kita sehat, kita makan firman Tuhan itu lahap juga. Kita cari firman Tuhan. Appetite-nya itu benar-benar, aku gak bisa hidup tanpa firman Tuhan misalnya. Rohnya ya. Dan juga mau melayani Tuhan. Di dalam gereja Tuhan. Berinteraksi dengan satu lain. Itu sehat. Sehat. Bahkan kami Komsel ya, saya memang benar-benar memberikan instruksi pada gembala Komsel. Guys, ayolah, Komsel kalian buat sehat. Jangan cuma ketemuan di hari Rabu saja. Tapi daily life kalian jalan, terutama lah paling tidak Minggu pulang gereja, kalian makan bareng dong gitu. Makan bareng. Supaya dalam Komsel itu ada relationship, tadi yang dikatakan Pastor Anthony, relationship. Relationship itu sehat. Yang kedua, ada sakit, kondisi sakit. Bisa sakit kan? Kita dalam sampai hari ini pun kita berapa kali sakit bisa dihitung. Gitu. Ini ciri-cirinya orang sakit. Orang sakit kalau makan itu dipaksa, mulai nggak doyan makan sudah, maksudnya nggak ada appetite makan. Mau ketemu orang males, meriang, gue nggak mau ketemu. Gue di kamar aja nih, males. Mau istirahat aja gitu. Istirahat terus. Ya. Nah, sama saudara. Kita, keadaan roh kita itu bisa sakit juga. Ciri-cirinya ya. Gembala Komsel, ciri-cirinya kalau domba yang Tuhan percayakan pada kita itu lagi sakit. Mulai nih, aku tak ini aja, tak ngurusin kerjaanku, aku gak bisa datang Komsel ya. 1 kali. Kok aku gak bisa ibadah 2 kali. Terus mulai nih dengar-dengar tentang firman Tuhan, baca Alkitab. Kok males ya rasanya. Mending browsing Tokopedia atau Shopee lah. Atau Instagram. Dan kalau gembala Komsel saudara mulai menelpon saudara, mulai menanyakan, WhatsApp saudara, di mana kamu? Kok kamu nggak ada di ibadah? Jangan katakan it's my life. Jangan campurin urusan hidupku. Jangan, itu alatnya Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Karena saudara bisa percaya Kristus. Tapi saudara bisa bilang percaya Kristus, tapi keadaan roh saudara itu bisa sakit. Nggak ada appetite makan. Ya. Dan saya mau kasih kekuatan pada semua gembala Komsel di tempat ini. Jangan jemu-jemu untuk teleponin yang lagi sakit. Tahu, kadang-kadang ditolak itu nggak enak ya. Istilahnya kalau kita teleponin, kamu di mana? Pura-pura istilahnya, alasan ini, alasan itu, nggak mau datang ke Komsel apa segala. Jangan jemu-jemu, karena engkau lakukan ini bukan nomor 1 untuk dia. Kau lakukan ini untuk Tuhan yang memberikan engkau tugas. Untuk dia merespon, ya aku mau datang, ya aku menginjakkan kakiku ke pertemuan-pertemuan yang Tuhan mau. Itu Tuhan yang gerakin sendiri. So, saya ingin tahu sih, gembala Komsel di tempat ini, coba angkat tangan. Ricardo, ya. Lakukan ini. Jangan takut ditolak, bro. It's okay. Yesus aja ditolak kok sama satu negara, satu bangsa. Sekalian belajar. Kalau kita ditolak ya, itu sekalian kita belajar. Serupa seperti Kristus nih. Ditolakin aku. Ditolakin. Ini serupa seperti Kristus. Ya. So, gembala Komsel, jangan jemu-jemu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya. Terus juga ada yang, ya ini simple ya, kalau mati itu sudah nggak ada respon sama sekali, ya, terhadap makanan, aktivitas, pekerjaan nggak ada respon karena mati. Nah, posisi kita dulu itu mati di sini. Dan ada 3 faktor, 3 faktor, Riverside, coba please pay attention ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kerohanian kita ini bisa jadi sakit. Ya.
Saudara percaya ya, kalau Roh Kudus itu bekerja di zaman ini, ya. Saya percaya karyanya sempurna bekerja di antara kita, tapi roh si jahat juga bekerja. Tarik-tarikan, saudara. Kerajaan gelap, kerajaan terang. Tarik-tarikan. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kesehatan rohani kita. Pertama, dunia, world. The world, not the word. Dunia tapi bukan firman Tuhan. The trend, but not the truth. Tren yang ada sekarang tapi bukan kebenaran firman Tuhan. Faktor yang kedua, devil. Devil itself itu bekerja. Tahu nggak ciri khasnya devil bekerja itu apa sih? Memberikan kita itu roh durhaka. Katakan durhaka. Durhaka itu apa sih? Pokoknya mau nentang aja. Tuhan ngomong apa mau nentang aja. Gembala Komsel ngomong apa mau nentang aja. Koenteni ngomong apa mau nentang aja. Maksudnya lebih ke arah kita itu pokoknya nggak bisa melihat bahwa kita dibutakan pokoknya. Ya kan Lucifer kan gitu. Dia merasa dia bisa semuanya, dia tidak perlu akan Allah, dia mau terpisah dengan Allah. Dan ketiga, itu faktor dari dalam kita. Jadi world itu faktor di sekitar kita. Devil itu faktor di luar kita, dan flesh itu faktor di dalam kita. Keinginan daging kita, dan pikiran jahat kita. Saya mau di akhir penghujung dari sermon saya, yaitu good news for us. Ini pasti tiap ibadah kita dengar good news ya. Ayat 4, mari. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, yaitu masa sekarang ya, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya kita dalam Kristus Yesus. Saya mau bicara kepada saudara, semua berita baik Tuhan diawali selalu dengan tetapi Allah. Kondisi terburuk saudara apapun sekarang dalam hati saudara mungkin ya. Keterikatan saudara dengan dosa yang susah dilepaskan. Mungkin ada kebodohan-kebodohan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Juga masalah-masalah relationship saudara dengan orang tua, dengan suami istri, dengan anak. Ya. Katakan itu semua gak apa-apa kondisi terburuk saudara. Tetapi juga berani katakan tetapi Allah yang kaya rahmat, dia memberikan kasih karunia itu pada kita. Dan hobi Tuhan, sekali lagi, itu menyeberangkan selalu. Dari keadaan yang carut marut runyam kepada keadaan yang terang. Ya. Berikutnya. Hobi Tuhan itu mengcrossingkan. Kita itu diputar balik keadaan kita, itu 180 derajat. Bukan 360, kalau 360 balik kucing. Ya. Dan bukan 90 derajat juga, 90 derajat itu bingung di mana. Di mana ini? 180 derajat. Saudara yang percaya Kristus. Saya mau bilang, keselamatan penyeberangan itu jauh lebih indah dari sekedar pengampunan dosa. Kenapa? Pengampunan dosa itu cuman dari minus, kamu diampuni ya. Diampuni. Forgiveness ya. Diampuni dari minus menuju 0. Tapi kalau kita diselamatkan, kita diseberangkan, itu dari minus menuju plus. Kita dari mati dihidupkan. Kita dari yang gelap ya, dengan hikmat-hikmat bodoh dunia, kita diterangi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya apa yang tadi Coach Stephen lakukan itu bukan hikmat dunia, tapi dia bisa dengan gagah berani ngomong seperti itu karena hikmat Tuhan. Dia bahkan merasakan, saya tadi itu nothing tulus, tapi nggak taunya sewaktu saya melepaskan dia, saya malah mendapatkan dia. Kita yang terhilang, kita diselamatkan. Kita yang terikat sama suatu belenggu dosa, kita dibebaskan.
Tadi ya yang Dita ya. Kita yang putus asa, kita diputar balikan jadi penuh pengharapan. Kita yang dimurkai, kita jadi dimuliakan. Kita yang mestinya kalau nggak kenal Kristus, kita ngerasain hell on earth. I'm sure. Hanya di dalam Kristus kita bisa merasakan heaven on earth. Di luar Kristus pasti neraka. Saya bisa pastikan itu. Dan kita bisa menikmati surga di bumi. Dan at the end, kita nggak akan merasakan api kekekalan. Tapi kita merasakan kekekalan di surga bertemu Sang Bapa. Jadi saudara, kalau saudara nggak suka muji Tuhan, nggak suka baca firman, nanti ketemu Bapa itu kikuk. Mau apa? Ngerti ya? Karena kita nanti ketemu Bapa, ketemu Kristus. Dan itu adalah persekutuan yang indah. Ya. Saya mengucap syukur saudara, tentang firman Krosin ini. Ini untuk saya juga soalnya. Tetapi ya, untuk semua Krosin ini terjadi, itu ada harga yang harus dibayar. Masih ingat ya, kalau kita ini yang murkanya Tuhan nih, kita ini jadi sasaran murkanya Allah semestinya. Kita mati karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi sekali lagi karena kasih karunia-Nya, sasaran murka Tuhan bukan kita, tetapi digantikan oleh Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang gak pernah berdosa, gak pernah melanggar apapun, suci, kudus. Dia justru yang terlebih dahulu crossing, saudara, dari kerajaan terang ke dunia ini yang gelap, bahkan ke kegelapan kematian. Hanya untuk satu, untuk menyeberangkan kita. Boleh berikutnya. Tadi kan saya janji di mana di depan judulnya adalah Krosin tanpa G. Saya mau jelasin kenapa tanpa G. Ya. Ini hanya untuk perenungan kita ya, untuk selalu kita ingat. Ya. Dan ini menjadi kekuatan untuk kita menjalankan pemuritan amanat agung Tuhan. Krosin itu terdiri dari dua kata. Cross dan sin. Ya. Kita tema tahun ini kan kingdom influencer nih. Kita membawa pengaruh nih, ya. Membawa pengaruh. Sewaktu kita hidup di dalam kuasa dosa, yang centernya of sin, center of sin itu adalah I. Aku, me, myself, and I. Pokoknya egoku. Sin itu membuat kita fokusnya pada diri sendiri terus. Ya. Kita mau beri pengaruh apa sama dunia ini? Karena dunia itu juga I semua. Jadi nggak ada, kita sama dunia ini. Nggak ada pengaruhnya. Nggak akan jadi kingdom influencer, nggak ada. Tetapi, the good news is, berikutnya, next. Untuk sin ini, kuasanya dihancurkan dan dicoret. Harus ada yang mencoretnya. Mencoret di kertas itu harus dengan garis horizontal ya. Seret. Ada sebuah garis horizontal yang mencoret. Ya. Itu Inggrisnya crosses out the sin. Mencoret. Sehingga sin itu dicoret. Berikutnya lagi. Sewaktu kita lihat coretan itu, sekarang I-nya bukan lagi I, tetapi dengan coretan itu jadi cross. Saya mau balik dulu. Garis horizontal. Ada yang dokter di sini? Di ruang ICU ada satu alat namanya CCU Vital Sign Monitor yang menunjukkan denyut nadi seseorang sewaktu orang ini sekarat. Ya. Dia bisa waktu dia masih hidup akan membuat bunyi tutut, tutut, tutut. Dan sewaktu orang ini mau menyeberang ke kematian, semua suster pada panik. Kenapa? Karena terdengar suara. Itu bukan putu, saudara. Itu bukan apa? Kenapa tiba-tiba putu ya? Tapi itu flat line. Untuk
Christ mencoret itu bukan segampang nulis kertas dicoret gitu. Dia harus menjadi flatline itu. Dia harus mati. Untuk mencoret sin itu dia harus mati dan disalib. Karena pelanggaran dan dosa kita. Sekarang, sin bukan lagi I, tapi sin itu adalah cross. Di sini ada kekuatan, saudara. God at the cross, Allah disalib melalui pribadi Kristus di dalam hati kita. Itu yang membuat kita bisa menjadi kingdom influence dalam hidup ini. Bisa memuridkan dalam hidup ini. Ingat ya, cross kita kalau tahu bahwa ada cross yang ada Kristusnya, itu milik saudara kandung kita. Ya. Itu bukan milik kita. Yang kalau kita lihat cross, itu kosong, tidak ada Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia bangkit. Katakan bangkit. Ya. Nah, berikutnya. Untuk itu, sekarang center dari hati kita adalah cross dan God at the cross through Christ itu. Dan center dari cross ada CROSS adalah O. O singkatan dari apa? O singkatan dari others. Orang lain. Bukan I lagi. Ini yang akan menjadi bensin kita untuk melakukan amanat agung Tuhan. Amin. Amin.